Majalah Panji Pustaka diterbitkan Balai Pustaka di Batavia pertama kali pada 1923, didahului edisi pemberitahuan pada November 1922. Di dalamnya terdapat karya sastra, seperti cerita bersambung, cerita pendek, puisi, dan kritik sastra. Di samping itu, ada berita dari dalam dan luar negeri. Setelah berhenti penerbitannya selama lebih dari sebulan, Panji Pustaka kembali terbit pada 11 April 1942. Kala itu, Indonesia sudah diduduki tentara Jepang. Bentuknya lebih besar dan isinya banyak propaganda pemerintah militer Jepang. Di masa awal, sampulnya masih menonjolkan keindonesiaan dengan ilustrasi dan gambar. Lalu, berubah menjadi foto-foto, terutama yang menyangkut kepentingan Jepang. Rubrik baru yang ditonjolkan adalah bahasa Jepang dan pengenalan kebudayaan Jepang. Selain masih ada rubrik-rubrik terkait sastra, ada banyak foto menarik di dalamnya, yang tentu saja tak lepas dari propaganda Jepang dalam perang melawan sekutu. Majalah ini mengumumkan penerbitannya yang terakhir dalam edisi 15 Maret 1945. Dalam sebuah selebaran di halaman awal, redaksi Panji Pustaka mengumumkan majalah ini terbit dalam nomor yang terakhir. Nantinya akan diterbitkan majalah lain oleh Jawa Hokokai. Di halaman ketiga, termuat pula pemberitahuan serupa. Sampul majalah Panji Pustaka yang terakhir adalah beberapa orang lelaki yang tengah menghunuskan bambu runcing ke langit. Halaman pertama dibuka dengan rubrik catatan kita, bertajuk Hendak Hidup. Tulisan ini semacam renungan. Selanjutnya, ada artikel berjudul Dasar dan Sifat Negara Baru, berdasarkan pidato Radio Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer di Jawa pada 9 Maret 1945. Artikel ini semacam imbauan terhadap syarat negara baru. Tulisan ini terkait dengan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari yang dilontarkan Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso pada 7 September 1944. Lalu, ada artikel Kekuasaan Kehendak yang ditulis R. Murda Dijaya. Tulisan ini juga semacam renungan terhadap negara yang bakal merdeka. Halaman berikutnya, ada artikel berjudul Apakah Kewajiban Pemuda Sekarang? Karya Suwardi Tasrif. Tulisan ini mengangkat soal peran pemuda Indonesia dalam membantu Jepang melawan sekutu. Obat-obatan tradisional pun termuat di halaman selanjutnya, yang diterjemahkan dari tulisan Yakuso Takuyo Inkai Kanzi, seorang ahli obat atau apoteker. Rubrik dari Ruang Sejarah menerbitkan artikel Ki Tumenggung Wironegoro dengan perjuangannya, karya R.M. Mustopo. Disebutkan, tulisan ini adalah sambungan dari edisi Panji Pustaka sebelumnya. Tulisan ini adalah kisah perjuangan Untung Suropati melawan Belanda. Kemudian ada tulisan Polyama berjudul Semangat Jerman Baru di dalam hasil kesusastraannya. Ada pula cerpen berjudul Putri Pahlawan Indonesia tentang perjuangan perempuan Aceh melawan Belanda. Foto-foto terkait program pemerintah militer Jepang bagi rakyat tetap dimunculkan. Di edisi ini, ada foto bertajuk Pembelaan Negeri yang memuat foto pemuda berlatih bambu runcing, membuat lubang perlindungan, dan memadamkan api kebakaran. Lalu, foto-foto latihan militer
bertajuk tua muda, laki perempuan, semua berkehendak jaya. Selanjutnya, ada artikel benua Asia dalam ilmu bumi kebudayaan, karya Adam Bakhtiar, yang menekankan Asia adalah pusat kebudayaan. Lintasan berita-berita dalam dan luar negeri dimunculkan pula di edisi ini. Di halaman Taman Kanak-kanak, diangkat perjuangan seorang pemuda berusia 16 tahun bernama Tengku Cimaat di Tiro Aceh melawan Belanda. Di halaman bahasa Jawa, dimuat artikel ngalah lahir batine dewe. Dan di halaman terakhir, ada juga artikel bahasa daerah bertajuk Nyuwun Pamit Kiai, karya Subago I Noto Dijoyo. Lantas, bagaimana dengan iklan di majalah ini? Iklannya tak terlalu banyak dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Di balik sampul majalah, terdapat iklan daftar sekolah-sekolah menengah Muhammadiyah di Yogyakarta. Iklan-iklan kecil seperti pengumuman toko buku LBE Bandung yang berhenti menjual buku, iklan kamus bahasa Nippon dari toko buku usaha kita di Yogyakarta, iklan perpustakaan Hadi Sunarto di Semarang, iklan kitab penerbit AB Siti Samsiam di Solo, iklan pengobatan tabib Muhammad Ali di Jatinegara, dan iklan produk pil Ajimat untuk mengobati darah kotor, encok, dan sakit buang air kecil. Ada iklan produk Alpin, yaitu obat malaria, iklan salon Shanghai di Jakarta, iklan obat batuk Adima, iklan bedak Muguet, dan iklan bedak Permuda. Di sampul belakang terdapat iklan bedak Mas Nasari dan anggur beranak.